Ya, Kak. Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Eh, dengan kelompok besok, saya Suci Rahmadani dengan NIM 23031103 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Sisti Anggreni Elza dengan NIM 2308768. Dan saya Agung Kurnia dengan NIM 211808080. Selanjutnya ada Putri Pratama dengan NIM 23033077. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yang pertama ada tahap-tahap perkembangan manusia, yang kedua ada konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan, yang ketiga ada tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa, terakhir ada pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sesti. Kepada Sesti dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perkembangan manusia, di mana perkembangan manusia itu proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosi dari konsep hingga kematian. Setiap tahap memiliki karakteristik unik dan tantangan yang tersendiri. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama yaitu masa prenatal, yaitu sebelum lahir, di mana periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran. Periode ini sangat krusial karena pada saat inilah dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi, dan kognitif seorang individu yang terbentuk. Yang kedua yaitu masa bayi, di mana tahap ini pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, serta sosial juga emosi terjadi sangat pesat. Masa ini umumnya didefinisikan sebagai periode sejak lahir hingga usia 2 tahun. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak, di mana masa transisi dari ketergantungan pada orang tua menuju kemandirian. Secara umum, masa kanak-kanak ini dimulai setelah masa bayi sekitar usia 12 tahun. Dan yang keempat yaitu masa remaja, di mana masa transisi yang menarik dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Hal ini terjadinya perubahan fisik, kognitif, dan sosial juga emosi yang signifikan. Yang terakhir yaitu masa dewasa, di mana masa ini masa individual yang mencapai kematangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Tidak ada batasan usia yang pasti untuk menandai awal dan akhirnya masa dewasa, karena perkembangan setiap individu itu berbeda-beda. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sesti atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Agung Kurnia. Kepada Agung dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi dari Sesti. Selanjutnya ada konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas atau tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh individu pada setiap tahap perkembangan hidupnya. Tugas-tugas ini bersifat sosial dan kultural. Artinya, tugas-tugas ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di mana individu tersebut tumbuh dan berkembang. Menurut Hafiz Hart, tugas perkembangan adalah serangkaian tugas atau tantangan yang harus diatasi oleh individu pada setiap tahap kehidupan. Jika tugas-tugas ini berhasil diselesaikan, individu akan merasa puas dan siap untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, jika gagal, individu akan mengalami kesulitan dan ketidakbahagiaan.
Tugas perkembangan adalah serangkaian kemampuan dan perilaku yang diharapkan dapat dikuasai seseorang pada setiap tahap perkembangannya. Tugas ini akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Next, Kak. Ada tugas perkembangan pada berbagai tahap usia. Yang pertama ada pada masa bayi. Belajar mengontrol fungsi-fungsi tubuh, membentuk ikatan emosional dengan orang tua. Terus ada masa kanak-kanak. Belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan motorik, dan belajar aturan sosial. Selanjutnya ada masa remaja. Menentukan identitas diri, membangun hubungan yang lebih dewasa dengan orang tua, dan mempersiapkan diri untuk masa dewasa. Next. Selanjutnya ada masa dewasa awal. Membangun karir, menikah, dan memiliki anak. Selanjutnya ada masa dewasa tengah. Membina keluarga, mencapai kesuksesan dalam karir, dan berkontribusi pada masyarakat. Dan terakhir ada masa tua. Menerima perubahan fisik, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang baru, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bung Kurnia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pentingnya pemenuhan tugas perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama ada fokus pembelajaran. Dengan memahami tugas perkembangan siswa, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih tertarget dan sesuai dengan kebutuhan siswa pada tahap perkembangan tertentu. Yang kedua ada motivasi belajar. Ketika siswa merasa tugas-tugas perkembangannya diakui dan didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya ada pencegahan masalah. Pemenuhan tugas perkembangan yang optimal dapat mencegah munculnya masalah-masalah belajar, emosional, dan sosial pada siswa. Kemudian ada perkembangan holistik. Pendidikan yang berfokus pada pemenuhan tugas perkembangan akan mendorong perkembangan siswa secara holistik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian ada memahami teori perkembangan. Pendidik perlu memahami teori-teori perkembangan anak seperti teori Piaget, Vygotsky, atau Erikson. Dengan memahami teori-teori ini, pendidik dapat mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan yang relevan pada setiap tahap usia. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan siswa. Pendidik perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan individu setiap siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau tes. Kemudian ada merancang kegiatan pembelajaran yang relevan. Kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan tugas perkembangan siswa. Kegiatan pembelajaran harus menantang, namun tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif dan mendukung akan membantu siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam memproses pendidikan sangat penting. Pendidik perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk saling berbagi informasi tentang perkembangan anak dan merencanakan strategi pembelajaran yang efektif. Baiklah, selanjutnya ada contoh implementasinya, yaitu pertama ada anak usia dini, memfasilitasi permainan peran untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, menyediakan berbagai macam mainan untuk merangsang perkembangan kognitif dan menciptakan lingkungan yang aman untuk eksplorasi. Yang kedua, ada anak usia sekolah dasar. Memberikan tugas-tugas yang menantang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Memfasilitasi kerjasama kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka.
Yang ketiga ada remaja. Memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengambil keputusan sendiri, memfasilitasi diskusi tentang isu-isu remaja, dan memberikan dukungan emosional selama masa transisi menuju dewasa. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Maaf jika ada kata dan kesalahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.